Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Nah, baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, silahkan disiapkan. Kelas, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan absen kalian terlebih dahulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Semuanya masuk? Nah, jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai puasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa, di mana bulan ini merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan dan juga bulan yang penuh dengan ampunan. Puasa ini merupakan hukumnya wajib, artinya harus dikerjakan. Nah, apabila tidak dikerjakan, maka kita akan mendapat dosa. Dan jika kita mengerjakannya, maka kita akan mendapatkan pahala. Allah berfirman mengenai puasa di bulan Ramadan ini, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi berdasarkan firman Allah ini sudah tertera ya, wajib berarti kita sebagai umat Islam harus melaksanakan yang namanya puasa di bulan suci Ramadan. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, anak-anak Ibu ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan puasa? Iya, benar. Puasa itu tidak makan ya, tidak minum juga. Benar sekali, dari pagi sampai petang. Nah, Ibu akan jelaskan ya. Jadi, puasa secara bahasa itu berarti menahan. Sedangkan puasa secara istilah berarti menahan diri dari haus dan lapar dan segala hal yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Puasa ini tentunya memiliki syarat yang harus kita penuhi. Syarat ini terbagi menjadi dua, yaitu syarat yang wajib dan juga syarat sah. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai syarat wajib dari puasa. Yo, sekarang Ibu tanya kembali, apa sih syarat wajib dari puasa? Iya, benar, Islam. Berakal, balik. Ada yang tahu lagi apa? Jawaban kalian sudah benar. Ya, jadi syarat wajib dari puasa yang pertama yaitu beragama Islam. Artinya puasa ini harus dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam. Jika orang tersebut tidak beragama Islam, maka dia tidak wajib menjalankan puasa. Yang kedua yaitu berakal sehat. Nah, berakal sehat ini berarti dia memiliki mental yang baik, artinya tidak gila. Yang ketiga, balik atau dewasa. Artinya, anak kecil itu tidak diwajibkan berpuasa. Tetapi, jika kita mau mengajarkan mereka untuk berpuasa, itu diperbolehkan. Misalnya, berpuasa sampai tengah hari. Bisa dipahami ya. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Yang kelima, yaitu kuat berpuasa. Artinya ini orang yang dalam keadaan sehat. Orang yang lemah itu tidak diwajibkan berpuasa. Misalkan orang yang memiliki fisik lemah itu seperti dia sudah tua atau ibu yang sedang mengandung. Nah, tetapi mereka ini wajib membayar fidyah. Nah, fidyah ini artinya denda atau menggantikannya.
Nah, kalau tadi kita sudah membahas mengenai syarat wajib dari puasa, nah yang sekarang yaitu syarat sah dari puasa. Ayo, ada yang tahu apa saja sih syarat sah dari puasa? Yaitu beragama Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, mumayyiz. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan mumayyiz? Tidak tahu? Nah, jadi mumayyiz ini yaitu cerdas atau orang yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bisa dipahami ya. Yang keempat yaitu suci dari haid dan nifas. Yang kelima, pada waktu yang diperbolehkan puasa. Artinya, puasa ini dilakukan pada bulan suci Ramadan. Ada 2 hari raya yang tidak boleh kita untuk berpuasa, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, serta hari Tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang selanjutnya yaitu rukun puasa. Rukun puasa ini ada 2. Yang pertama yaitu niat, yang kedua menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa. Yang berikutnya kita akan membahas mengenai sunnah puasa. Nah, ada beberapa sunnah dari berpuasa ini. Ibu tanya, ayo Aisyah, apa sunnah dari puasa itu? Ya, menyegerakan berbuka. Najla, apa sunnah dari berpuasa selain menyegerakan berbuka? Benar, berbuat amal yang soleh. Selanjutnya Nisa, apalagi selain kedua jawaban yang disebutkan oleh temannya tadi? Iya, benar, membaca Al-Quran. Nah, jadi ada beberapa sunnah puasa. Yang pertama, benar tadi yang disebutkan oleh Aisyah, yaitu menyegerakan untuk berbuka puasa. Dan yang kedua yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Sunnah yang ketiga yaitu kita harus memperbanyak perbuatan amal soleh. Yang keempat, memberikan makanan untuk berbuka kepada orang lain. Ada yang kelima, meninggalkan pembicaraan yang tidak perlu. Nah, ada keenam, mengakhiri waktu makan sahur. Yang ketujuh, berbuka dengan kurma atau berbuka dengan makanan yang manis. Yang delapan, iktikaf. Nah, iktikaf ini artinya berdiam diri di dalam masjid. Untuk apa kita berdiam diri di masjid? Nah, iktikaf ini untuk mencari ridho Allah dan juga sebagai introspeksi diri kita atas segala perbuatan yang telah kita lakukan. Nah, bisa diingat ya mengenai sunnah-sunnah dari puasa ini. Pintar sekali anak ibu. Nah, berikutnya kita bahas mengenai hal-hal apa saja yang dapat membatalkan puasa. Nah, jadi yang pertama, ayo, apa yang dapat membatalkan puasa? Makan dan minum dengan sengaja. Iya benar, makan dan minum dengan sengaja. Kita tidak boleh makan dan minum dengan disengaja ya. Kalau misalnya kita lupa sedang berpuasa dan kita makan serta minum, itu tidak apa-apa. Tapi kalau kita sengaja untuk makan dan minum, maka puasa kita batal. Yang kedua itu muntah dengan sengaja. Yang ketiga, datang bulan atau haid dan juga melahirkan bagi wanita. Yang keempat, hilang akal, gila, mabuk, atau pingsan walaupun dalam waktu yang sebentar. Itu dapat membatalkan puasa. Yang kelima yaitu murtad. Apa itu murtad? Iya, betul sekali. Murtad yaitu keluar dari agama Islam. Selain hal-hal yang dapat membatalkan puasa tadi, ada juga hal-hal yang merusak puasa atau dapat mengurangi pahala dari puasa. Nah, anak-anak ada yang bisa menyebutkan tidak? Apa sih yang dapat menyebabkan berkurangnya pahala puasa kita? Ayo, siapa yang tahu?
Tidak tahu? Nah, Ibu perjelas seperti ini ya. Jadi, hal yang dapat mengurangi nilai pahala kita dalam berpuasa itu yaitu kita melakukan perbuatan yang tercela. Tentunya anak-anak ibu ini yang soleh dan soleha pasti tahu apa saja sih perbuatan-perbuatan tercela itu. Nah, sekarang ibu tanya, boleh sebutkan pada Satria apa saja sih perbuatan tercela itu? Berkata kasar, iya benar sekali. Selanjutnya, Juwita, apa? Menghasut, iya. Benar ya jawabannya ya. Jadi perbuatan tercela itu banyak. Nah, misalkan tadi yang disebutkan seperti berkata kasar, berkata kotor, dan juga menghasut. Nah, bisa juga kita menghina orang lain, memfitnah, dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya. Itu merupakan hal yang dapat menyebabkan nilai pahala berpuasa kita itu berkurang. Jadi, untuk anak-anak ibu ini yang soleh dan solihah, ketika kalian menjalankan ibadah puasa, maka tidak boleh melakukan perbuatan yang tercela, tidak boleh menghina temannya ya, tidak boleh saling memfitnah, tidak boleh menghasut, tidak boleh berkata kasar. Kita harus berbuat yang baik.